Hai viewers, welcome back to Highbell Talk with Ingrid, program baru dari Hyper Entertainment. Nah, di kali ini gue bakal ngajakin teman seru untuk main biliar bareng gue. Ikutin gue ya. Nah teman-teman, hari ini Ingrid bakal ditemenin main biliar sama Kak Ayu. Bu Kak Ayu, halo. Mungkin boleh memperkenalkan diri, kesibukannya apa sekarang, pekerjaannya mungkin apa gitu? Oke, gue Ayu. Kesibukan gue sekarang freelancer aja sih, MUA sama digital marketing. Gitu. Dan udah lumayan lama lah menekuni dunia-dunia ini. Dunia MUA ya. Suka? Suka. Berarti suka banget. Doing good ya sekarang ya? Doing good. BTW kita sambil main biliar boleh ya? Boleh. Kamu udah bisa main biliar? Kebetulan nggak terlalu bisa-bisa banget ya, tapi oke lah. Bisa lah pukul-pukul dikit ya? Pukul-pukul dikit bisa lah. Ternyata dia pro, kan kita nggak tahu guys. Enggak guys. Oke. Nggak terlalu pecah. Nah, Kamu boleh mulai. Karena bolanya nggak ada yang aku masuk. tuh yang mana? Harus yang mana? Bebas. Boleh pilih yang mana aja. Tuh biasa, gue sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat. Nggak ngerti-ngerti amat sih. Gak apa-apa. Kan coba-coba. Baik. Harus gimana? Mungkin pukul yang ini kali ya gampang. Ini ke luang situ. Tapi kamu deketan sini. Ya oke, mantap. Wih. Hanya faktor luck ya. Gak bisa main. Faktor luck ini yang kalah nih. Ini kayaknya di sini deh. Bisa nggak ya? Nah, bisa di sini. Kamu masukin yang 13. Yang oranye. Oke. Coba ya. Sini titiknya. Ini pukulnya. Bisa nggak? Kita lihat guys. Wih, oke. Enggak. Gantian aku ya. BTW kita ngomong-ngomong sedikit boleh. tentang digital marketing. Kamu ini dulu sekolahnya jurusan apa tuh? Nah, kebetulan aku ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Jadi emang dari dulu karena hobinya ngobrol, jadi kayaknya ilmu komunikasi lah ya, gitu. Oke. Berarti memang ini ya, pekerjaannya sekarang yang disukai dari dulu. Betul. Emang kayak udah ada gambaran aja gitu, kayak visioner gue pengennya jadi gini nih gitu. Oh, sekarang kerjaannya job scope-nya tuh ngapain aja sih kalau digital marketing? Kalau digital marketing tuh banyak sebenarnya. Kita bisa di sosial medianya, kita bisa di SEO-nya, kita bisa di copywriter-nya. Kalau kamu? Aku lebih ke spesialisasi. Jadi digital marketing spesialis. Gitu. Jadi kira-kira ngapain aja tuh? Kalau itu kita bisa pegang strategi planningnya. Jadi kayak misalkan dalam satu company, kayak company ini, aku pegang strateginya, aku pegang budgetingnya, aku pegang content plan-nya, berarti kamu lumayan mencakup semua ya? Kalau gak ada ya. Serba bisa ya? Serba bisa. Aku lagi, oke. Kenapa sih kamu mau masuk di dunia marketing atau komunikasi? Kenapa mau masuk dunia marketing? Yang bikin kamu tertarik tuh awalnya apa? Karena aku demen berinteraksi dengan orang. Aku suka banget berinteraksi dengan orang. Suka ketemu orang-orang baru gitu ya? Baru, karena challenge-nya banyak kan. Jadi kita mengasah diri kita juga, seberapa bisa sih kita berinteraksi dengan orang gitu. Kalau ngomongin, aku extrovert sih sebenarnya, jadi kayak Oh memang extrovert? Iya. Berarti memang sudah dalam nature-nya untuk jadi masuk komunikasi gitu ya? Betul. Kalau ngomongin kesusahannya sekarang apa? Plus minus di dunia komunikasi itu apa aja sih kalau boleh tahu? Di dunia komunikasi atau marketing? Beda ya? Beda. Oke, kalau di marketing? Kalau di dunia marketing, digital marketing ya, satu, kalau kamu tidak bisa menguasai SEO itu kayak ngatur website. Search engine optimization. Ya, oke. Kalau kita nggak bisa menguasain itu, kita nggak tahu keywordnya untuk masukin ke Google, ngatur apa segala macam, itu akan susah.
Karena kita harus tahu dulu nih trennya apa sih gitu. Jadi jangan cuma gue pengen jadi ini karena lagi hype demand banget. Enggak, jangan kayak gitu. Bener-bener harus tahu asah banget. Harus agak ngikutin tren juga ya komunikasi itu. Dan harus sekolah juga sih sebenarnya, kan ada sekolahnya juga. Harus sekolah. Tuh. Mungkin boleh pukul. Giliran aku pukul yang mana nih? Kamu yang garis-garis. Yang ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Ini ya? Iya. Tapi kayaknya ini deh gampang. Coba mohon diarahkan. Kamu pukulnya dari sini. Iya benar. Nah, bisa masuk sini. Oke, dikit lagi. Ternyata cuma sekali masuk ya? Gak apa-apa kan masih ada lagi. Oke. Aku juga nggak bisa masuk nih. Wih, susah nih. Kalau sampai sekarang nih, ada nggak sih pengalaman yang berkesan di dunia marketing? Pengalaman yang berkesan yang paling kamu inget gitu? Oh ada. Kalau di dunia marketing ini apalagi aku kebanyakan di media. Jadi ketemu semua artis-artis dengan berbagai karakter. Kita tahu gimana caranya maintain emosinya mereka, moodnya mereka, dan moodnya kita juga harus profesional. Nggak boleh, kalau mereka marah kita harus senyum gitu kan. Nggak boleh tuh yang namanya ngambek, harus mengikuti alur gitu. Harus ketawa karir ya? Ketawa karir, kalau ketawa corporate ya. Oke Pak, ya kan gitu. Gitu sih. Jadi kalau yang pengalaman berkesannya apa nih? Pengalaman berkesan itu bekerja sama sama kayak artis-artis, terus kita jadi tahu kan karakternya mereka. Background orang berbeda-beda ya? Apalagi ternyata yang kita lihat di televisi gitu kan. Ternyata selama ini orangnya kayak gini nih kalau kita berinteraksi langsung. Ada yang dilihat ada baik. Yang berbeda ya? Sama personal brandingnya beda banyak, gitu ya? Banyak banget. Oke, kamu kayaknya ini gampang nih. Bisa ke situ. Kemana? 13 ini yang ya? 13 bisa ke situ. Kayaknya nggak bisa deh. Bisa. Aku udah pasti bisa. Langsung. Ya fall. Gak apa. Sekali. Oke. Jadi aku dengar tadi kamu freelance MUA juga ya? Yes. Kenapa tuh? Kenapa bisa MUA? Kamu emang suka? Iya. Pertama berawal dari hobi. Oke. Aku suka banget coret-coret muka orang. Dan gitu. Oke. Jadi kayak kenapa nggak, sahabat aku bilang kenapa lo nggak bisnisin, sayang kan lo beli tools makeup dengan harga sekian-sekian tapi lo tidak menghasilkan cuan. Jadi cuanin aja lah. Terus gimana sekarang? So far going well. Going well. Banyak proyekan-proyekan yang aku pegang, bridal, bridesmaid gitu-gitu sih. Berarti yang kayak untuk nikah-nikah gitu ya? Nikahan, tunangan, semuanya kayaknya. Mungkin Sweet 17 juga bisa ya? Sweet 17? Bisa. Boleh guys, di kontak-kontak. Boleh. Oke. Memang kalau udah master beda ya? Belum, aku belum master. Didoakan ya supaya bisa master. Oh memang ada tujuan ke sana ya? Pengen sih, sebenarnya pengen. Keren. Tapi kalau di dunia MUA itu ada kesusahannya apa tuh? Yang menarik. Di dunia apa? Kesusahannya di dunia MUA apa tuh? Kalau kesusahannya tuh, kalau kita lagi nanganin klien, lagi make upin, terus permintaannya banyak banget. Itu tuh kita harus jaga mood kita supaya stabil. Sama kayak kerjaan, kita nggak boleh terlihat kayak baperan, nggak boleh. Kalau misalkan si kliennya minta di make upinnya A, B, C, D, E, F, G, apalagi let's say orang Batak lah ya. Orang Batak mintanya mau tebel. Ternyata keluarga intinya kayak komplain, ini kurang tebel, tapi pengantinnya enggak. Jadi itu yang harus kayak susah banget sih nih, gimana nih kita coba balance semua gitu ya. Tapi so far masih oke lah, terkendali. Masih terkendali. Oke, yuk. Aku ambil yang ini, kayaknya bisa nih ke sini. Bisa, pasti bisa. Kayaknya enggak deh. Oke. Hanya faktor luck aja kok tadi. Terus aku dengar sekarang kamu lagi ini ya, mencoba di dunia konten kayak creating konten gitu ya? Iya. Oke, apa tuh? Boleh dijelasin mungkin? Traveling sama review makanan. Oh my God. Jadi aku suka sih nonton gitu. Aku seneng banget jalan-jalan dan
di saat jalan-jalan kita senang banget kulineran. Itu sih. Travelingnya yang paling kamu suka tuh di mana sih? Mungkin boleh sharing biar aku nextnya tahu nih jalan kemana. Boleh. Nih Kamu kalau sukanya kemana tuh? kalau soal jalan-jalan, aku lebih ke Pulau Indonesia. Seluruh Pulau Indonesia sebenarnya bagus dibanding luar negeri. Bukan berarti luar negeri nggak bagus ya, tapi wisata di Indonesia itu jauh lebih banyak kayak wah amazing banget deh kita lihatnya gitu. Makanya ada nama Wonderful Indonesia sebenarnya. Bukan promosi ya, bukan. Wonderful Indonesia. Bukan, tapi kalau kamu suka curug di daerah Bogor tuh banyak. Kalau kamu suka pegunungan bisa ke daerah-daerah barat, Jawa Barat gitu. Kalau kamu suka makanan-makanan ke Pulau Jawa, di tengah-tengah Jawa Tengah, Jogja itu banyak banget yang asik-asik. Tapi aku penasaran main ulet sagu. Ulet sagu. Ulet sagu. Itu makanan mana tuh? Papua, oke. Itu uletnya ulet hidup. Oke. Agak. Berarti kamu suka eksplorasi hal-hal baru ya kayaknya ya? Yang ekstrim-ekstrim sedikit ya. Udah pernah coba belum ulet sagu? Belum. Kamu hal yang paling ekstrim yang pernah kamu coba apa? Kemarin turun ke Jomblang Cave di daerah Jogja. Ya. Itu gua terdalam di Jawa, Pulau Jawa. Dan itu turunnya tuh harus kayak pakai trail gitu, manual. Kayak sendiri satu orang tuh kayak turun, wah adrenalinnya udah. Trail tuh pakai apa? Pakai tali? Pakai tali. Tapi manual orang, jadi kayak lo cuma ditarik dengan orang-orang banyak. Kayak gini ya tali? Iya tali. Kita di bawah gitu? Iya betul. Dan itu keren dan seru gitu. Terus lihat apa di dalam goa itu? Bisa lihat apa guys? Ada. Nanti coba aja cek di Instagram. Gua namanya Jomblang Cave. Jomblang Cave. Yeah, coba check it out guys. Mungkin boleh jalan-jalan ke sana ya? Boleh banget. Kalau makanan yang paling eksotis nih apa nih yang pernah kamu coba? Makanan paling eksotis belum pernah coba se-ekstrim ulet itu sih sebenarnya. Tapi kamu mau ya nyoba ulet itu ya? Mau, tapi aku nggak mau coba makanan yang di Filipina. Ada tuh yang bebek di telur, ada telur balut. Aku kayak kenapa? Aku ulet deh daripada. Kenapa? Karena aku suka anak bayi bebek gitu loh. Terus tiba-tiba kita makan hidup. Nggak bisa ya? No. Mungkin kalau bebek masih lucu gitu ya? Iya. 12. Bisa? 9 ini gampang. Nih, ke situ. Oke. Wah, dia aku di dikit lagi. Oke. Aku pernah nyoba ini yang paling eksotis itu di Thailand, waktu di Thailand. Apa itu? Aku nyoba ya nggak kena foul. Aku nyoba sate buaya. Sate buaya? Ya, daging buaya. Kamu pernah nyoba nggak? Aku nggak pernah nyoba. Berani nggak tapi? Nggak berani deh, kalau buaya ngeliat buaya serem ya. Itu belalang sih aku masih berani ya. Buayanya tuh udah kayak di display gitu, gede banget. Buaya asli. Rasanya gimana? Kayak ikan campur ayam gitu. Oke. Tapi literally buaya dibikin sate. Sebenarnya kelihatannya kayak sate taichan ya. Tapi rasanya ya ampun Mak, nggak bisa makan aku. Okay. Boleh, kamu boleh taruh buaya putihnya di mana aja. Oh gitu? Iya, karena tadi aku foul. Oke. Gitu. Oke, mantap. Ini agak susah nih nextnya. Ini mungkin Oke, aku terakhir. Ya. BTW aku mau tanya dulu nih sebelum mukul ya. Apakah ada side job yang lain yang kamu pengen coba? Soalnya kan kamu sekarang side jobnya MUA nih. Ada nggak yang lain selain MUA dan content creating gitu? Aku pengen nyoba ke presenting sih. Presenting? Yes. Kayak apa tuh? Kayak news anchor atau gimana? Sebenarnya dari dulu tuh pengennya jadi penyiar radio. Karena kayak penyiar radio kan kalau kita dengar suaranya crunch gitu kan di telinga, lagi hujan-hujan, nemenin mereka di jalan dengan situasi yang
melo, terus kadang-kadang kita meskipun terlihat kayak ketawa sendiri kayak orang gila ya, tapi kita bisa menghibur mereka tuh dengan suara kita kayak suatu passion yang aku pengenin gitu. Kayak ASMR gitu ya? Yes. Itu tuh kayak satu challenge yang mungkin suatu saat kalau dikasih kesempatan itu mau coba. Penyiar radio ya? Penyiar radio. Tapi itu benar-benar kita harus jadi interesting sih. Karena kita kan nggak bisa acting atau apa kan, benar-benar cuman suara gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya penyiar radio juga ada challenge-nya karena mereka harus mixing mixernya juga, apa segala macam ya kan. Mixer itu kayak maksudnya apa? Jadi ada suara satu itunya ya? Iya. Jadi mereka harus ngatur gimana caranya supaya balance, musiknya masuk, pada saat kita ngomong juga oke, suaranya nggak terlalu cempreng. Itu sih. Oke, itu menarik ya? Iya. Itu namanya penyiar radio yang pengen dicoba? Kalau di ilmu komunikasi, kita ada 3. Oke. Advertising, broadcasting, sama public relation. Nah, karena aku masuknya di advertising masuknya ke CRM. Nah, broadcasting beda lagi, makanya penyiar radio itu di broadcasting. Kamu pengen nyoba yang lain lah, yang kamu belum nyoba gitu ya? Tapi tetap di ranahnya marketing dan ilmu komunikasi. Oke, menarik. Kalau kira-kira nanti ada tawaran nih untuk jadi penyiar radio, apakah itu akan jadi full time atau side job? Kayaknya side job deh. Kalau full time gak mau full time-nya mau yang kantor deh, tetap deh. Tetap kantor. Oke, menarik. Cuannya di kantor lebih gede ya. Oh, masa sih? Iya. Kalau penyiar radio tuh dibayarnya pakai gimana? Aku Nggak tahu juga. Tapi kalau digital marketing kan udah tahu nih cuannya. Iya. Bisa 2 digit gitu kan. Sudah ini ya, sudah happy ya sekarang ya. Happy ya kan. Bisa jalan-jalan cuti ya kan. Benar banget. BTW ini udah selesai mungkin kita. Oke. Nah, bentar lagi gue mau ngajakin lo challenge. Tapi sebelum challenge itu gue mau tanya-tanya beberapa lagi ya tentang digital marketing untuk teman-teman di rumah. Oke. Kalau kamu nih digital di dunia kamu sekarang, pekerjaan kamu, kesibukan kamu merasa mental health kamu itu pressure atau enggak sih? Mental health. Kalau ngomongin mental health, anak sekarang kan rata-rata healing. Padahal sebenarnya healing biar nggak hilang ya. Iya. Bener kan? Healing biar nggak hilang. Tapi kalau aku pribadi, mental health aku harus dijaga dengan cara kita menyukai atau melakukan aktivitas yang kita sukai. Oke. Kayak kamu misalkan suka olahraga tenis atau biliar atau basket, ya lakuin aja. Pokoknya lakuin hal yang menurut kamu itu nggak berpikir keras gitu. Itu sih. Kalau aku traveling, makan-makan. Sebenarnya buang duit, tapi kita kerja mencari duit untuk bikin reward diri kita. Untuk kita enjoy hidup lah ya. Ya bukan berarti kita nggak mikirin masa depan ya, tapi kita harus kayak appreciate sama diri kita. Bener, self reward, bener banget. Bahasanya sekarang self reward. Bahasanya sekarang udah bener, self reward. Oke deh, kalau untuk kamu nih, pertanyaan terakhir, harapan dan cita-cita kamu ke depannya tuh apa sih? Kalau harapan aku satu sih, apapun yang aku lakuin bisa jadi berkat buat orang lain. Bisa ngerasain mereka bahagia, aku juga bahagia. Itu nggak muluk, nggak klasik sih, agak klasik sedikit, tapi kayak lebih bikin mereka senang, pasti kita juga senang dong. Kayak kita make upin orang, kalau orang itu senang, kita juga pasti senang banget gitu sih. Itu aja tuh. Harapan yang sangat mulia ya kayaknya. Sangat mulia ya. Oke, terakhir aku punya challenge buat kamu nih. Challenge-nya akan ada mitos atau faktanya. Jadi, yuk coba ya. Nah, yuk. Ini kan di depan kita ada 5 bola. Jadi kamu harus masukin bolanya berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kamu atau aku bisa masukin, nanti kita bisa nanya each other mitos atau fakta tentang digital marketing. Kita mulai ya. Siap. Kamu duluan ke lubang itu. Bola putihnya kamu boleh taruh mana aja. Oh gitu. Ya, lebih dekat juga boleh. Lebih dekat aja belum tentu masuk. Boleh. Lebih dekat ya. Iya. Wih. Coba aku ya. Tekniknya deh. Dicontek-contek ya. Oke. Pertanyaan pertama. Email marketing sudah perlu ditinggalkan. Itu mitos atau fakta? Mitos. Kenapa tuh? Karena sebenarnya masih dipakai kok. Masih dipakai dan sebenarnya orang juga masih baca email ya. Baca email. Cuma kita nggak bisa pukul rata kayak semua orang udah meninggalkan email, enggak. Banyak orang tua yang generasi boomers masih buka email. Apalagi promosi ya. Kita promosi harus pakai email malahan. Berarti tergantung target market kita sih ya. Kalau boomers, email. Betul. Kamu? Oke, nice. Pertanyaan buat aku. Banyak followers, banyak penjualan. Mitos menurut aku itu mitos.
karena zaman sekarang tuh followers sebenarnya bisa dibeli gak sih? Benar. Ya tergantung aja kamu organic growth atau kamu beli, ya nggak sih? Betul. Mitos guys. Next, aku ya. Dan followers itu beli juga ada yang bot kan, ada yang kayak Nggak dia aktif. fake account. Jadi buat apa juga ada gitu. Tapi sebenarnya banyak sih kayak yang aku denger ya di luar tuh kayak influencer tuh kayak misalnya mereka makan di restoran mana, terus mereka kayak, saya bayar pakai exposure ya, Iya. followers saya 1M loh. Banyak banget kayak Tapi gitu. kan sebenarnya nggak boleh gitu ya, Nggak boleh. kecuali dia perjanjian atau kontrak Iya, gitu ya. betul. Oke, Sobol. Iya. Pertanyaan untuk kamu, Oke. UMKM itu tidak butuh digital marketing, mitos atau fakta? Mitos kayaknya. Soalnya UMKM itu udah banyak ya sekarang UMKM yang sangatlah kita perlukan untuk mempromosikan itu di sosial media justru. Oke. Karena mereka without promosi di sosial media nothing menurut aku ya. Karena cuma mulut ke mulut, paling pembelinya berapa sih gitu Iya. dibanding kita harus mempromosikan dengan strategi promosi di sosial media. Bener, Makanya kenapa kalau nggak salah ada Menteri Perdagangan atau siapa gitu buka TikTok online shop kan, TikTok shop, terus TikTok live, dan segala macam. Ya itu buat membantu UMKM. Betul. Jadi mitos. Jadi kalau kalian punya UMKM boleh ya Boleh. main social media. Betul. Masuk. Oh nggak masuk. Oke. Oke. Mitos atau fakta? Ya. Gen Z adalah generasi yang paling suka online shopping, bener gak? Bener banget, karena aku juga gitu soalnya. Oh ya? Gen Z, Gen Millennials. Millennials juga, terus kayaknya boomer juga deh. Maksudnya semua deh kayaknya. Tapi boomers bisa ya? Boomers bisa kalau diajarin kan. Iya bener. Mereka tuh gampang gitu, meskipun harus pelan-pelan, gak secepat kita-kita ya, Gen Z dan Millennials. Tapi itu beneran banget sih, fakta, asli. Berarti emang sekarang jualan tuh cuan banget kalau kita masuk Betul. digital ya? Betul. Apalagi gampang kan, cuma tinggal duduk, swipe up, scroll up, scroll down, Iya. tinggal klik keranjang kuning, Iya bener. barang datang. Apalagi sekarang udah ada promosi online free ongkir. Iya. Tuh. Susahnya cari cuannya sih. Bener sih, susahnya cari cuan. Kita kan butuh cuan untuk membeli Betul. barang juga ya. Betul. Oke, bola terakhir. Masuk apa enggak kira-kira? Masuk gak ya? Masuk ya? Masuk gak ya? Kayaknya enggak deh. Harus masuk. Feeling gue enggak deh. Kan? Tipis-tipis guys. Tipis-tipis. Ih, masuk. Oke, mitos atau fakta? Indonesia adalah negara dengan screen time tertinggi pada tahun 2022. Fakta. Karena Maksudnya? jangankan di Indonesia, kayak di luar juga pasti lebih tinggi. Mungkin kelihatan lebih tinggi karena sekarang tuh di Indonesia rata-rata kurang lebih 5-7 jam. Kalau kita lihat dari screening di handphone tuh juga bisa. Kita pribadi aja kita bisa menghabiskan 6 jam sendiri di handphone. Oh my God, 6 jam untuk sehari sosial berarti. media. Itu lumayan sih ya. Ya kan megang WhatsApp, sosial media jatuhnya. Iya, benar. Terus kita buka YouTube, TikTok, satu kali TikTok swipe itu udah berapa jam, sejam aja ada. Sebenarnya kita kerja WhatsApp pakai HP. Habis itu kita shopping atau nonton untuk entertainment itu juga pakai HP ya. Iya, benar. Semuanya screen time sudah. Bener. Jadi sebenarnya itu fakta. Fakta. Oke deh, Kak Ayu. Makasih udah main biliar sama aku hari ini. Makasih. Semoga kita bisa main biliar lagi next Saya time. senior, saya junior banget ya kalau di Gak biliar apa-apa. ya. Maaf. Tapi di digital marketing ini seniornya guys. Bisa belajar lebih banyak dengan Ayu ini. Thank you. Thank you so much Kak Ayu. Thank See you. you next time. Bye. Nah, gitulah keseruan gua main biliar sama seseorang digital marketer. Gimana? Do you find it inspiring? Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nyalain juga lonceng notifikasi dan pantengin channel kita terus di hari Minggu. Kalau kalian belum nonton video kita sebelumnya, jangan lupa catch up juga ya. Dadah, see you!